Halo semuanya, selamat datang di kanal saya, di kanal sebuah perjalanan. Kali ini saya lagi bercosplay jadi seorang guru. Namun sebenarnya saya bukan seorang guru. Untuk pembahasan kali ini adalah episode pertama ya. Jadi mohon maaf jika masih ada kekurangan mungkin dalam hal penyampaian atau eh, apa gadgetnya yang belum mumpuni. Ya ini sederhana saja karena menurut saya pembahasan kali ini menurut saya penting untuk membuka wawasan teman-teman sekalian, dan juga karena saya sangat khawatir dengan apa yang terjadi di bangsa kita, terutama literasi kita yang sangat kurang dan logika mistika yang berada di tengah-tengah masyarakat kita. Perlu diketahui bahwa eh, yang namanya hantu-hantu itu saya katakan tidak ada. Ya saya tegaskan sekali lagi bahwa hantu-hantu itu enggak ada. Terutama kayak pocong, eh, kuntilanak, tuyul. Karena berdasarkan sejarah ternyata itu adalah semacam propaganda yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pada saat pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut mungkin kurang kurang menarik ketika di masyarakat kita masih sangat percaya dengan hal-hal yang menurut saya itu aneh gitu. Ya tidak bisa dipungkiri juga karena pada saat saya masih kecil dulu dan sebelum saya mengetahuinya, saya juga dulu sempat takut gitu, apakah itu ada atau enggak. Namun perlu digarisbawahi teman-teman bahwa yang namanya ketika kita tidak percaya dengan hantu bukan berarti kita nggak percaya dengan jin atau makhluk gaib. Bahkan yang namanya gaib sendiri itu artinya luas, banyak spektrumnya gitu. Bahwa misalnya masa depan atau hari esok bahkan atau mungkin beberapa menit ke depan itu pun hal gaib karena kita nggak tahu. Apa sih artinya gaib? Gaib kan artinya kita nggak tahu atau eh, kita belum mengetahuinya. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa yang namanya seperti kuntilanak gitu pada sejarahnya itu sebenarnya ketika pada saat pemerintah Hindia Belanda saat itu, orang-orang bule itu kan banyak, orang-orang Belanda lah gitu kan banyak di Indonesia gitu, dan pada saat itu ketika perempuan-perempuan itu keluar di malam hari, itu mereka rentan menjadi korban pemerkosaan gitu oleh ya manusia-manusia yang dalam arti gitu ya, mudah itulah gitu. Jadi eh, saat itu dihembuskan sebuah eh, propaganda gitu. Kalau semisal ada perempuan berpakaian putih itu kan khas, itu baju tidur gitu, baju tidurnya orang-orang Belanda itu. Itu jangan diganggu karena itu apa hantu gitu. Nanti ada yang apa namanya eh, dihembuskan cerita-cerita yang ya dilebih-lebihkan gitulah, yang bahwa perempuan itu meninggal ketika melahirkan gitu kan karena diperkosa kan pada saat itu kan kadang hamil gitu kan. Jadi itu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Dan kayak misal tuyul gitu. Tuyul itu kan asal katanya dari toyol kan pada saat penjajahan Jepang itu kan dulu jadi awalnya itu Jepang itu kan menjajah Korea gitu kan. Korea Selatan itu dulu kan dijajah sama Jepang. Nah, tentara-tentara Korea itu kan direkrut sama Jepang. Jadi
apa namanya, pada saat itu ada tentara-tentara Jepang yang maksudnya dari Korea gitu dibawa ke sini untuk membantu Jepang gitu. Nah pada saat itu, bahasa Korea itu kalau ada hantu kecil gundul itu kan namanya doyol, eee, atau toyol toyol gitu, toyol. Nah oleh orang-orang kita itu dinamakan tuyul. Jadi kalau semisal ada hantu kecil gundul itu namanya tuyul, suka nyuri uang gitu. Ceritanya seperti itu teman-teman. Dan untuk pocong itu karena kita sekarang, umat muslim gitu ya, eee, waktu itu, mungkin setelah kemerdekaan gitu, cerita-cerita tentang pocong itu biasanya hadir ketika menjelang, peristiwa besar biasanya, ketika ketika ada krisis, ketika akan krisis atau sesudah krisis gitu. Karena waktu itu juga ada intelijen gitu kan yang berkeliaran di masyarakat gitu menyamar seperti hantu gitu. Nanti kan mereka dari intelijen kita itu melihat, eee, apa namanya, fenomena di masyarakat nanti bagaimana, itu kayak semisal apa ya, ada yang namanya, ilmu pengetahuan yang namanya social engineering gitu. Jadi itu, di dunia intelijen itu kan mereka mungkin, ingin melihat pola masyarakat gitu, sosial masyarakat gitu pada saat itu ketika bagaimana jika terjadi krisis gitu. Jadi mereka bisa, mengantisipasi atau, bagaimana penanggulangannya. Kalau sekarang mungkin intelijen lebih ke kayak apa, bakul cilok, apa apa kang bakso gitu. Nah teman-teman, perlu saya ingatkan lagi ya yang namanya hantu itu nggak ada, dan hantu-hantu seperti itu apa namanya, eee, ingatan kolektif gitu. Dan yang namanya otak manusia itu juga unik ya, karena, bahkan mata kita pun dapat menipu diri kita sendiri gitu. Bukan berarti saya tidak pernah mengalami kayak misal saya pun pernah mengalami kayak ketindihan atau melihat fenomena kayak, saya masih ingat dulu waktu waktu mungkin masih SMA, jadi saya, tidur ketindihan terus saya ngelihat ada tiba-tiba di pojokan ada perempuan gitu kan melayang pakai baju putih, rambut segini gitu kan tiba-tiba mendekat gitu. Nah, itu saya pikir karena gini, yang namanya ketika kita tidur itu kan ada fase yang namanya REM atau rapid eye movement. Nah, pada saat itu kita, otak kita mengeluarkan, zat yang, eee, apa, melumpuhkan otot-otot kita gitu. Karena dalam mimpi itu kan kadang kita kayak lagi gerak gitu. Jadi, apa, badan kita itu, fisik kita itu dicegah untuk melakukan hal-hal seperti itu karena kita sedang tidur gitu. Nah, apa namanya, ketika tiba-tiba kita terbangun pada saat, kondisi rapid eye movement, nah disitulah terjadi ada kayak semacam mungkin distorsi atau apa ya, eee, zat yang melumpuhkan tubuh itu belum secara, eee, semuanya gitu. Jadi makanya kita agak agak namanya, tidak bisa gerak gitu, karena belum mengalir ke seluruh tubuh dan pada saat kejadian itu juga apa, kadang kita nggak bisa bergerak atau apa, sesak nafas gitu kan, karena itu adalah ekspresi dari ketakutan kita gitu. Jadi, eee, apa ya, kesimpulannya yang namanya fenomena-fenomena seperti itu sebenarnya, eee, lebih baik itu kita apa ya, dicari dulu, apa gitu. Nah ini mungkin, berkolerasi dengan bagaimana, eee, literasi kita ternyata sangat kurang ya untuk hal-hal yang, seperti ini gitu. Jadi saya, apa yang saya tahu gitu saya share di sini dan, oh ya teman-teman juga silakan kalau mau komen gitu kan, jika ada yang mungkin, istilah-istilah yang mungkin apa, kurang tepat atau, mau kita terbuka aja, kita diskusilah gitu. Silakan tinggalkan di komentar aja, insyaallah nanti kalau saya ada waktu ya saya balas gitu. Dan,
Saya juga mau menginformasikan bahwa ketika, Perang Dingin gitu, setelah Perang Dunia Kedua, itu pada tahun 1970 itu kan, eee apa, ada project dari Amerika namanya Stargate gitu, project Stargate gitu. Jadi kita nggak perlu lagi riset-riset gitu ya, karena ada risetnya. Karena waktu itu Amerika juga ketakutan gitu pada saat itu, Amerika itu kan sedang, panas dengan, eee bukan panas ya, namanya juga perang dingin. Artinya tidak sampai apa, perang pakai senjata, nuklir atau apa gitu, perang ideologi ya antara kapitalis dan komunis gitu, antara blok barat dan blok timur, antara Amerika dan Uni Soviet pada saat itu. Jadi pada saat itu, Amerika itu, ketakutan gitu. Apakah, Rusia ini maaf, Uni Soviet ini punya punya tentara gaib gitu, apa, tentara yang apa namanya, yang dikomandoi oleh kayak di kita itu kayak dukun gitu misalnya, yang bisa menggerakkan apa, makhluk-makhluk jin gitu kan. Akhirnya, di Project Stargate itu mereka, mengumpulkan, cenayang gitu, dukun gitu, atau yang, apa, praktisi spiritual, mohon maaf bukan praktisi spiritual, saya perlu digarisbawahi, bahwa spiritual itu beda dengan, apa namanya, yang horor-horor ini ya, nanti saya jelaskan di, episode selanjutnya. Intinya karena, Amerika itu ketakutan dengan Uni Soviet gitu, akhirnya mereka mengumpulkan, eee, apa, praktisi gaib gitu ya, dukun-dukun gitu dari seluruh dunia, termasuk ada yang namanya Uri Geller gitu. Dan dana yang digelontorkan oleh pemerintah Amerika untuk, project ini nggak main-main ya, karena, kalau, sekitar $20 juta gitu, dihitung sendiri aja itu berapa rupiah ya. Jadi nggak main-main mereka, jadi kita nggak perlu apa, riset gitu, udah ada yang ngelakuin risetnya dan akhirnya apa, ambil, eee, apa namanya, bahwa ternyata itu nggak ada gitu, karena tidak ada yang bisa membuktikan gitu. Mungkin mungkin gitu, apa, ada sih yang apa namanya, yang, kita sebagai orang muslim tentu percaya ya bahwa ada beberapa orang yang diberi sesuatu oleh, alam semesta atau oleh Tuhan kelebihan atau yang kita sering namakan dengan karomah dan itu pun saya pikir enggak, apa namanya, bukan sesuatu yang, terus gitu yang nanti punya karomah inilah apalagi yang halu ada, rantai emas turun dari langit, hujan susu, apalah itu. Jadi apa namanya, nggak seperti itu gitu, nggak begitu cara mainnya, yang namanya karomah itu. Bahkan mereka sangat menjaga hal itu karena hal-hal seperti itu kan, eee, apa, kayak Nabi Musa, sebagai contoh gitu kan, beliau, dapat mukjizat, dapat membelah lautan itu kan cuma satu kali gitu kan, apa namanya, dan banyaklah contoh-contoh lainnya. Saya, mungkin nggak perlu menjelaskan banyak gitu ya, karena itu, ranahnya ranah, religius. Tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah, eee, bahwa logika mistika itu sangat mempengaruhi kehidupan sosial. Dalam artian, akhirnya kita, apa namanya, nggak bisa berpikir kritis gitu loh. Dan, apa namanya, nggak apa namanya, di samping nggak berpikir kritis juga akhirnya mengurangi, apa namanya, tingkat ya kecerdasan kan gitu. Karena dalam berpikir kritis itu kan kita, apa namanya, mengolah mengolah data gitu kan, itu. Jadi, apa namanya, kesimpulannya bahwa tidak ada yang namanya hantu ya. Jadi jangan selalu dikait-kaitkan bahwa apa yang
terjadi fenomena yang tidak dapat kita jelaskan langsung, kita kaitkan dengan hal-hal yang gaib gitulah. Dan eh, perlu digarisbawahi ya, bahwa yang namanya gaib itu enggak selalu berkaitan hanya tentang dunia yang jin atau horor gitu, karena gaib itu spektrumnya luas. Dan ini ada apa, data ya, silakan teman-teman bisa cari sendiri di Google, bahwa Indonesia itu ternyata memang penderita skizofrenia terbanyak gitu. Yang mana salah satu apa ya, gejala atau simptomnya itu eh, penyakit skizofrenia itu dapat menyebabkan seseorang itu apa namanya, berhalusinasi gitu, atau tidak dapat membedakan yang mana realitas dan mana yang halusinasi atau delusi gitu. Jadi dari sini aja kita udah bisa menebak ya, bahwa ya ternyata apalagi orang-orang yang dianggap apa namanya, eee, yang dianggap orang pinter gitu, yang bisa melihat jin dan sebagainya. Itu sebenarnya, atau anak-anak yang bisa melihat sesuatu gitu. Padahal itu kan apa namanya, perlu dicek dulu harusnya. Jangan langsung tiba-tiba di-judge bisa melihat makhluk dari dimensi lain. Dimensi kita itu berbeda. Dan saya berkeyakinan karena eh, menurut saya, bahkan apa namanya, sekelas nabi pun gitu ya, nggak banyak yang bisa berinteraksi dengan makhluk dari dimensi lain tersebut. Nah, untuk persoalan dimensi ini juga insya Allah saya jelaskan di episode lain, atau mudah-mudahan kalau misalnya saya nggak ingat bisa diingatkan di kolom komentar ya teman-teman. Ya itu apa namanya, jangan langsung dijudge. Periksakan dulu ke psikiater atau apa namanya, pokoknya jangan langsung dijudge gitu. Barangkali kena skizo gitu kan. Nah itu salah satu gejalanya kan seperti itu. Kalau anak kecil, kata orang-orang itu masih polos, masih suci, ya bisa melihat hal-hal seperti itu. Itu bukan teman-teman, yang namanya anak kecil itu kan imajinasinya itu atau kreativitasnya itu kan masih dibentuk. Jadi kadang-kadang kita ngelihat ada anak-anak kadang ngomong sendiri atau apa namanya, kayak ngelihat sesuatu gitu, itu kan sebenarnya mereka sedang memproyeksikan imajinasi mereka atau kreativitas mereka. Dan sekali lagi saya mohon maaf teman-teman, mungkin barangkali ya, saya lihat kebanyakan nih ya, kebanyakan bahwa yang masih percaya hal seperti itu generasi di atas saya. Jadi jika ini menyakitkan buat kalian menerima fakta ini, saya mohon maaf dan jangan langsung marah-marah gitu. Tapi mohon teliti lagi, atau mungkin apa namanya, Eee, lakukan riset gitu loh, karena sekarang yang namanya ilmu pengetahuan itu, bisa kita dapatkan dengan mudah melalui gadget kita gitu. Ya minimal kalau nggak ngerti apa, misalnya literasi kita nggak banyak gitu kan, ya minimal gunakanlah smartphone kita untuk membuat kita smart gitu. Jangan cuma apa namanya, bersosmed-sosmed, pargoy-pargoy gitu yang nggak penting gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini apa, bisa sedikit meningkatkan IQ walaupun 0, berapa gitu, karena ngelihat data IQ kita yang hampir mendekati gorila, yang ngenes juga ya, rata-rata IQ-nya kita dianggap mirip gorila gitu kan. Ya walaupun mungkin sedikit gitulah ya. Nanti kita belajar sama-sama, kita diskusi ya. Dan ya apa, Nyi Roro Kidul itu ya, menurut saya juga apa, itu enggak ada, karena pada saat itu dulu gitu ya, eee, Panembahan Senopati itu kan
itu udah beragama Islam. Sedangkan pada saat itu, kita sedang ada transisi gitu kan, dari pemerintahan Hindu atau Buddha gitu ke Islam. Ketika zaman dahulu kita raja-raja kita masih, dipimpin oleh raja-raja yang, Hindu Buddha gitu kan. Pada saat itu kan, pemikiran mereka yang namanya raja itu kan biasanya keturunan dewa atau titisan dewa gitu kan. Hanya, ya itu untuk, melegitimasi kekuasaan gitu, karena kita juga pada saat itu kan sangat, dipengaruhi oleh, kebudayaan dari India. Dan perlu diketahui sama teman-teman juga bahwa, eee, saya lupa nama bukunya apa gitu ya, bahwa yang menjadi penganut Hindu Buddha justru pada saat itu malah hanya, orang-orang dari, karena saat itu juga masih ada kasta gitu kan ya, yang beragama Hindu Buddha itu malah justru, raja-raja gitu dan bangsawan atau kelas, brahmana dan ksatria gitu. Sedangkan pada saat, itu juga yang kelas waisya atau sudra, nah itu, beragama lokal gitu kayak Kapitayan, Sundawiwitan gitu. Mohon maaf, kalian juga bisa, apa namanya, cek sendiri ya gitu ya di internet gitu, karena, kita bisa dapatkan apapun di internet gitu ya. Dan apa namanya, untuk agama-agama tradisional lain kayak di Sumatera itu juga kepercayaan lokal gitu untuk masyarakatnya, justru yang agama Hindu, Buddha itu malah raja-rajanya gitu atau bangsawan atau kelas brahmana dan ksatria yang mana mereka, bisa berbicara mengenai, keagamaan atau bisa membaca dan menulis, karena yang namanya menulis dan membaca pada saat itu, hanya bisa dilakukan oleh, kaum brahmana gitu. Ya bagaimana, masyarakat biasa atau kelas wesa dan sudra, bisa belajar tentang agama, bahkan untuk membaca dan menulis saja nggak bisa. Itulah kenapa di Candi Borobudur atau candi-candi kita itu di apa namanya, diukir, relief gitu tentang kehidupan gitu, karena ya budaya kita budaya, tutur gitu pada saat itu. Dan, apa namanya, mengambil pelajaran dari apa yang dilihat gitu. Jadi, eee, masyarakat kebanyakan pada saat itu, terutama yang kelas Wisa itu Sudra itu beragama lokal Kapitayan, bahkan Kapitayan itu, hampir mendekati, Islam, karena justru, agama lokal kita udah tauhid duluan sebelum ada Islam. Jadi ketika Islam datang ya kita bisa menerima. Dan secara kayak misal, kejawen gitu kan ya, itu kan kejawen itu kan ketika, apa namanya, Islam datang ke sini lalu berinteraksi dengan orang-orang apa, penganut Kapitayan gitu kan, dan ada sedikit pengaruh Hindu, namun, mungkin belum selesai gitu kan di tengah jalan gitu kan dakwahnya atau belum komplit lah istilahnya, akhirnya, dia jadi, kejawen gitu. Dan itu aja teman-teman untuk sementara, nanti kita lanjutkan lagi untuk pembahasan, tema-tema berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa, mendukung saya untuk bisa memberikan, eee, apa, ya wawasan-wawasan dan pengalaman saya yang mungkin itu dapat, eee, membuka wawasan kita, mendapatkan pencerahan gitu. Mari kita sama-sama belajar. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di kanal saya, di kanal sebuah perjalanan. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Terima kasih.